Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 67, minta maaf pada Tuan Stele. Dalam 3 tahun terakhir ini, Herman selalu mengejek Jordan setiap kali bertemu dengannya, padahal sebelumnya dia sudah menghina Jordan berkali-kali. Selain itu, Herman bahkan pernah mengirim beberapa orang antek untuk menghajar Jordan beberapa waktu lalu gara-gara Drew. Bahasa Indonesia. Alasan Jordan memilih muncul dan mengungkapkan identitasnya di pernikahan Hailey hari ini jelas untuk membalas dendam. Herman tidak dekat dengan Hailey dan jelas tidak akan tinggal diam dan membuat Jordan marah. Oleh karena itu, ia memilih untuk segera pergi. Setelah menggendong Diana ke jok belakang Audi Q7, Herman berkata kepada sopirnya, "Ayo kita ke rumah sakit. Injak saja." Begitu dia mengatakan itu, Diana tiba-tiba meratap. Ah! Ledakan amarahnya membuat Herman sangat ketakutan dan dia menggigil. "Bu, ibu baik-baik saja. Aku sangat khawatir, dan kupikir ibu pingsan karena si bajingan Jordan itu." Herman merasa cukup lega. Diana terus memukul-mukul kakinya karena kesakitan. "Aku telah mengecewakan mendiang ayahmu. Aku benar-benar kacau. Akhirnya aku mengerti mengapa ayahmu membiarkan Jordan menikah dengan keluarga kita sebagai suami yang tinggal bersama Hailey. Akulah yang mengusirnya dari keluarga. Kenapa aku begitu bodoh?" Pada titik ini, Diana akhirnya mengerti mengapa mendiang suaminya, yang selalu cerdas dan bijaksana, memilih Jordan sebagai menantunya. Ternyata Jordan bukanlah seorang petarung, melainkan presiden sebuah perusahaan besar. Dia adalah seorang taipan. Diana berpura-pura pingsan tadi karena dia tidak tahu bagaimana menghadapi Jordan. Di masa lalu, keluarga Camden telah melakukan banyak hal yang menyakiti Jordan, dan dia sama sekali tidak sanggup menemui Jordan. Diana bertanya, "Drew sepertinya sudah tahu tentang identitas Jordan beberapa waktu lalu. Kenapa bocah itu tidak memberitahu kita sebelumnya?" Rasa malu tampak di wajah Herman saat dia berkata, "Yah, Drew akhir-akhir ini terus memberitahuku tentang kekuatan Jordan, memperingatkanku agar tidak menyinggung perasaannya, tapi aku memutuskan untuk tidak mendengarkannya." Diana mendesah sedih. "Kita telah kehilangannya. Keluarga Camden telah kehilangan kesempatan yang sangat bagus. Hailey tidak hamil dengan anak Jordan selama 3 tahun pernikahan mereka. Presiden S Corporation, yang sangat dirindukan cucu perempuanku yang malang, Ellie, ternyata adalah Jordan. Rencana kita untuk mengubah nasib keluarga kita menjadi lebih baik dengan mengandalkan calon suami Ellie telah gagal." Di luar hotel, Ellie masih dalam keadaan syok dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama setelah mengetahui bahwa Tuan Stele, yang telah menjadi pria impiannya sejak lama, sebenarnya adalah Jordan yang dikenalnya. Dia mengambil inisiatif untuk berjalan ke arah Jordan dan bertanya, "Jordan, kamu presiden S Corporation?" Jordan menatap keheranan di wajah Ellie dan berkata sambil tersenyum, "Ya." Ellie berkata dengan ekspresi penuh pengabdian, "Aku tidak menyangka bahwa orang yang aku cintai ternyata telah muncul dalam hidupku sejak lama dan diam-diam berada di sisiku untuk melindungiku selama 3 tahun." Jordan terdiam. Bukankah membuat video TikTok satu-satunya hal yang Ellie kuasai? Sejak kapan dia menjadi begitu puitis? Jordan berkata dengan canggung, "Dulu, aku adalah sepupu iparmu. Kapan aku menjadi orang yang paling kamu sayangi?" Ellie segera menyangkal, "Tidak, bukan. Apa kau tidak pernah mendengar ayahku menyebutkan hal ini sebelumnya? Kakek awalnya mengatur agar kau menikah denganku. Ya Tuhan, mengapa kau mempermainkan kami seperti ini? Kau menahan kami selama 3 tahun. Selama 3 tahun terakhir, kita bertemu setiap hari, tetapi sedikit yang kita ketahui. Baiklah, cukup, hentikan. Kita akan bicarakan tentang kita nanti." Sementara Ellie bersikap dramatis dengan monolognya, dia sudah mengulurkan tangannya ke arah Jordan. Jordan tidak ingin banyak berhubungan dengan Ellie untuk saat ini, dan dia bukanlah tokoh utama rencananya hari ini. Dulu, Ellie mungkin selalu mengejek dan mempermalukan Jordan, tetapi apa yang dilakukannya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang dilakukan Hailey. Saat Ellie menyatakan cintanya kepada Jordan, Leonard dan Rosie mengetahui cerita di balik masalah ini dari Jordan. "Ya ampun, karena Jordan Stele adalah mantan suami Hailey, apakah menurutmu dia datang ke sini untuk mengacaukan pernikahan?" Leonard berbisik kepada Rosie. Rosie jauh lebih khawatir daripada Leonard. Tidak akan jadi masalah besar jika dia hanya akan mengacaukan pesta pernikahan dan membawa pergi pengantin wanita, karena paling-paling mereka hanya akan menanggung malu. Yang paling dikhawatirkan Rosie adalah Jordan mungkin akan membalas dendam pada Tyler karena telah merebut istrinya. Lagi pula, di mata banyak orang, itu sudah cukup menjadi alasan untuk membunuh. Rosie melangkah maju dan berkata dengan tatapan penuh hormat, "Tuan Stele, bolehkah saya bertanya apakah Anda di sini untuk Hailey?" Jika Jordan berkata iya, Rosie tidak akan ragu meminta Tyler untuk menyerahkan Hailey kepada Jordan. Presiden S Corporation jelas bukan seseorang yang bisa disinggung oleh Tyler.
Hailey juga tercengang, dan dia menggosok-gosokkan kedua tangannya terus-menerus sambil merasa amat gembira. Dia di sini. Dia datang dengan kuda putih untuk menikahiku. Pangeran tampanku, pahlawanku yang perkasa, suamiku tercinta ada di sini untuk membawaku pergi. Mengetahui bahwa Jordan sangat mencintainya, Hailey mengira Jordan datang untuk menghentikannya menikah sehingga dia bisa membawanya pergi. Namun, Jordan berkata dengan acuh tak acuh, Nona Hailey Camden memang mantan istriku, tetapi aku sudah tidak ada hubungan apapun dengannya sekarang. Aku tidak bermaksud menghadiri pernikahan hari ini. Namun, Tuan Tyler Collins mengirimiku undangan dan bersikeras agar aku datang sehingga aku dapat menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri seperti apa pernikahan yang megah dan mewah itu. Dia juga mengatakan bahwa aku bukan laki-laki jika aku memilih untuk tidak datang. Jadi, aku datang bersama Victoria. Perkataan Jordan membuat hati Hailey hancur. Dia tidak ada di sini untuk membawaku pergi. Pada saat ini, Rosie menamparkan wajah Tyler. Memukul. Suara tamparan yang keras itu adalah bukti nyata betapa kerasnya Rosie menamparkan Tyler. Dia sama sekali tidak bersikap lunak pada putranya. Apakah itu yang seharusnya Anda katakan kepada tamu yang Anda undang ke pesta pernikahan Anda? Cepatlah dan minta maaf kepada Tuan Stele. Rosie berteriak pada Tyler. Tyler tercengang, dan dia akhirnya mengerti mengapa perusahaan tempat dia berinvestasi akhir-akhir ini tutup. Ternyata Jordan yang mengincarnya. Aku minta maaf. Tyler tidak berani menentang ibunya. Jordan tersenyum tanpa mengatakan apapun. Melihat Jordan tidak berniat menghentikan Hailey menikahi Tyler, Leonard buru-buru berkata, Tuan Stele, silakan masuk. Setelah Anda duduk, saya akan membuat anak saya meminta maaf kepada Anda lagi di depan semua orang. Jordan memasukkan kedua tangannya ke dalam saku. Karena dia sudah tiba, tentu saja dia akan menghadiri pernikahan itu. Leonard mengatur agar Jordan duduk di kursi majikan, setelah itu ia memerintahkan para pelayan untuk menuangkan 3 gelas anggur. Sambil memegang segelas anggur di tangannya, Leonard berkata, saya mendengar bahwa Tyler telah menyinggung Anda sebelumnya. Sebagai ayahnya, saya seharusnya menanganinya, tetapi saya gagal mendisiplinkannya dengan baik, jadi saya akan menghukum diri saya sendiri karenanya. Berikut 3 kali bersulang untuk Anda sebagai permintaan maaf, Tuan Stele. Leonard menenggak 3 gelas anggur berturut-turut. Sebagai tuan rumah pernikahan, dia bersikap rendah hati dan telah memberikan cukup rasa hormat kepada Jordan. Jordan tersenyum. Para pebisnis, terutama yang berkecimpung di bisnis besar, biasanya tahu kapan harus mengalah dan kapan tidak seperti mereka yang berstatus rendah yang tetap berjuang keras bahkan di ambang kematian. Jordan telah lama menduga bahwa keluarga Collins akan menundukkan diri setelah dia mengungkapkan identitasnya. Oleh karena itu, dia telah melaksanakan rencana untuk membalas dendam terhadap keluarga Collins sejak lama. Perseteruan itu tidak dapat diselesaikan hanya dengan permintaan maaf dan beberapa kali bersulang dari Leonard. Leonard bersulang 3 kali berturut-turut sementara Jordan, yang dianggap juniornya, tetap duduk dan memperhatikannya melakukannya. Pada saat itu, Leonard berkata kepada Tyler, cepat dan tuangkan anggur untuk meminta maaf kepada Tuan Stele. Tyler tampak sangat malu, dan dia tetap diam dengan tangan terkepal, merasa frustrasi dan jengkel. Dia juga merasa seolah-olah semua tamu menertawakannya. Konten yang dipromosikan.